Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mas? Dengan Minan. Minan Iya, ya. Minan. Ya, oke. Mas Minan. Iya. Silakan. Seperti yang tadi saya bilang, tadi kan belum on air. Saya catat alamatnya lengkap. Nah, sekarang kalau untuk on air silakan. Mau dibuka alamatnya atau tidak, saya serahkan sama Mas Minan. Ini aku mau menceritakan pengalaman dari bapak saya dan salah satu karyawan ibu saya. Kala itu malam bapak saya nonton TV di kamar, tapi tiba-tiba TV itu mati. Bapak saya kan setengahnya kan ngantuk. Dia bangun, terus kemudian hidupin TV lagi. Tapi bapak saya ngantuk lagi, tiba-tiba TV itu mati. Bapak bangun, hidupin TV lagi. Bapak saya, tapi kan ngantuk, setengah ngantuk gitu. Bapak tidur lagi, TV-nya ikut mati. Dikira bapak ada orang yang ganggu, matiin TV kan gitu. Bapak keluar kamar, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi ketika masuk kamar, ada sosok wanita katanya, pakai baju putih, parasnya cantik. Lalu dia berkata gini, si cewek ini, kalau nonton TV itu harus jangan tidur. Kalau tidur ya TV-nya saya matiin. Karena gitu si wanita ini, di Maluku Halus ini. Kemudian kita dari salah satu karyawan ibu saya, tidurnya di kamar sebelah kamar yang bapak saya tempati tadi. Malam sekitar jam 12 katanya, ada sosok wanita tidur di sampingnya. Dikira sosok wanita ini ibu saya, kan gitu. Dia bangunin ibu saya, dia bangunin dengan nama ibu saya, kan dikira itu kan ibu saya. Ibu bangun, kok tidur di sini? Dan terus yang jaga bangun siapa, kan gitu. Dia nggak noleh, dia tidurnya, Malik ini tidurnya berbaring, dia miring. Dia nggak mau noleh. Sampai jam 2, dia bangun anak buah ibu saya itu bangun, udah nggak ada si makhluk ini. Dan mungkin banyak kita lagi di rumah yang saya tempati. Halo? Ya, selanjutnya, Mas. Iya. Malam waktu itu lagi ada, kan waktu itu lagi ada kegiatan pemuatan barang, ya kan? Sekitar jam 2 malam, mungkin jam 2 malam, ada sosok hitam tinggi di pohon karsem, sampai karsemnya ini mungkin sampai ke bawah. Dan mungkin itu yang bisa saya ceritakan pengalaman dari bapak saya dan salah satu dari karyawan ibu saya. Kalau Mas Minan sama sekali nggak pernah bisa dapat kesempatan untuk melihatnya. Gimana? Kalau Mas Minan sendiri ada kesempatan nggak buat melihat apa yang barusan diceritain? Kalau melihat itu sendiri sih belum. Tapi kalau dengar suara-suara itu sering, seperti orang mengaku dan sebagainya. Juga sering dengar dari orang-orang yang juga tidur di tempat saya malah sering diganggu. Saya sendiri sampai saat ini tidur sendiri pun tidak pernah diganggu. Di kamar yang sama yang bapak saya diganggu itu tidak pernah mengganggu gitu, tidak pernah nampak. Ini Mas Minan sekarang posisi di mana? Saya posisi di tempat rumah teman. Rumah teman ya, bukan rumahnya bukan yang diceritain, bukan. Ya? Lagi keluar dari rumah teman. Okay. Berarti yang lihat cuman bapak sama karyawan aja. Nah, sama karyawan. Dan ada yang lainnya yang pendatang kan itu nginep di situ. Saya juga diganggu gitu. Pendatang. Siapa ini pendatang? Gimana? Pendatang yang dimaksud siapa, Mas? Pendatang ya kan ini ada orang yang nginep lah
jual kasuran gitu, nginep di tempat saya, nginep tidur, sering diganggu katanya. Bentuk gangguannya seperti apa tuh, Mas? Seperti ini, waktu itu ketika tidur katanya didatangin sama nenek-nenek tua, gitu. Datangin nenek-nenek tua, lantas mereka pakai takut. Asalnya dari mana ini nenek tua nih, Mas? Gimana? Nenek tua ini asalnya dari mana? Waktu Nenek tua itu datangnya dari arah asalnya mana gitu? Arah, wah kalau datangnya belum tahu ya, saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba nenek itu datang sudah di depan mereka pada tidur gitu. Sayang ya, teman Mas Minan, bukan teman ya, tadi karyawannya. Karyawan. Sama temen juga, temen saya sendiri waktu itu kan nemenin aku tidur. Jam berapa, pokoknya jam 12 ke atas, dia ke kamar mandi kan takut. Dia nggak berani ke kamar mandi, tapi dia kan mau buang air kecil. Dia takut di kamar mandi. Dia buang air kecil di bawah pohon, tepatnya di bawah pohon tuai. Emang di kamar mandi ini ada apa, Mas? Di mana? Emang di kamar mandi yang dimaksud ada apa? Sampai nggak berani ke kamar mandi? Kurang tahu. Tapi di samping kamar mandi ini kan ada kala itu ada pohon tua, dan tua ini sering katanya orang-orang lihat itu ada genderunya di situ. Teman saya kecilnya di situ, buang air kecil di situ. Tiba-tiba di sama benda batu dari atas. Kayak ditimpuk gitu ya? Teman saya nengok di atas, malah itu genderuwo. Dia lari. Lihat sosok genderuwonya dengan jelas, Mas. Dengan jelas. Berarti nggak tahu atau gimana? Kok berani sampai buang air kecil di bawah pohon kluweh yang dimana isu beredar? Menurut aku kalau dia masuk ke kamar mandi nggak takut ya, sebenarnya dia takut, dia lebih cari yang instan aja daripada keluar masuk kamar mandi. Dia penting di bawah pohon itu. Emang waktu itu posisi di bawah pohon kluweh itu dia sendirian aja atau ada beberapa teman yang ada sendirian, di ngajak? Oh, sendirian. Emang kita waktu itu tidur berdua di kamar, akunya langsung tidur, dianya katanya udah bisa tidur kan gitu. Dia bangunin aku mau disuruh nganterin air kecil, akunya nggak bangun gitu katanya. Kenapa opsinya kenapa tidak ke kamar mandi malah keluar? Justru waktu itu emang dia tahu nggak sih kalau ada isu di mana di atas pohon kluweh itu ada sosok genderuwo? Mungkin dia memberanikan diri atau gimana. Ya namanya orang ingin buang air kecil, ya mau gimana lagi, tetap dia beranikan diri gitu. Yang ada penampakan wanita, ada yang pernah lihat nggak di sana? Sering ada yang cerita juga. Sebelumnya juga kan, kalau sebelum Satpam Papi juga ditempati sama kakak saudara saya, itu juga sering diganggu. Seperti waktu itu tidur, dia diganggu sama sosok tinggi besar, megangin tangan kanan kirinya sama kaki, dan kata saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi kata saya sempat ngancam gini, "Kamu bacain Al-Quran biar kamu takut," gitu. Apa? Cariin apa? Saya mau bacakan Al-Quran biar kamu takut. Oh, bacain Al-Quran. Kakak saya gitu. Tapi setelah dibacain Al-Quran, hilang? Enggak, malah nggak hilang. Kayak gitu. Masih tetap megangin tangan kanan kirinya sama kaki. Sosok tinggi besar itu.
Ada lagi yang mau diceritain Mas Minan? Mungkin itu. Sebentar itu aja. Nah, ini pertanyaan saya terakhir nih. Terakhir, Ya. penampakan atau gangguan yang dirasain oleh ayah sama teman pekerja ya. Ini kapan terakhir? Terakhirnya sekitar berapa ya? Kalau yang karyawan ibu saya ini baru-baru aja mungkin 1 bulanan, sampai dia nggak berani kerja, dia berhenti kerja gitu. Cuma baru 2 hari kerja, 2 harinya ini dia diganggu. Esoknya dia nggak kerja. Ada antisipasi, maksudnya langkah yang diambil setelah banyak gangguan. Halo, gimana? Ada ini nggak, hal-hal yang dilakuin sama ayah gitu? Karena sudah banyak gangguan yang terjadi, nggak ada antisipasinya sama sekali atau dibiarkan begitu saja? Dibiarkan saja. Kenapa alasannya dibiarkan saja? Nggak apa-apa ya, emang intinya gini, yang kami kalau dia nggak ganggu, sering nampasin, ya kita nggak mikir mereka lah, kan gitu, nggak ganggu alam mereka. Tapi jika dia ganggu alam kami, ya kami mau cari bahasan untuk mengusir mereka. Tapi itu ada Terus beberapa. waktu dibiarin. Tapi tadi beberapa karyawan dan ayah kan sempat berinteraksi. Jadi mereka nganggapnya nggak merasa terganggu sama sekali berarti ya? Enggak. Jadi bapak saya katanya dia baik kok, malah katanya kan gitu ya Pak. Bapak itu kan nonton TV dalam keadaan ngantuk kan gitu. Tapi dimatiin. Bapak saya bangun, hidupin lagi, dimatiin lagi ya. Seolah-olah ada pesan kalau tidur itu jangan nonton TV, mending tidur TV-nya ikut mati gitu. Rumah orang tua ini Mas, dulunya beli dari orang atau bangun dari awal? Gimana? Rumah yang rumah ini yang saya tempati dulunya gudang. Tempat usaha lah, plus buat tempat tidur juga. Kalau rumah asli tetap di kampung, yang rumah yang saya tempati ini sekarang itu gudang plus tempat kerja, gudang sama tempat tidur gitu. Tempat untuk tidur. Milik sendiri, tanah irigasi sih. Oke Mas Bu, langsung aja ya dikomentarin. Oke. Iya, ini nun sewu Mas Minan. Mas Minan ya, nun sewu Mas Minan. Mas Minan, nun sewu, saya mau tanya, apakah daerah panjenengan dekat dengan kalau di bayan saya ada aliran sungai dan nun sewu sawah, Mas? Halo, ya? Iya. Daerah panjenengan dekat dengan aliran sungai atau sawah, Mas, nun sewu? Aliran sungai sama sawah. Sawah ya, oke. Iya. Terus kemudian nun sewu nggak tahu itu kok banyak keramaian ya, atau mungkin dekat dengan nun sewu pabrik atau pasar itu Mas, nun sewu? SPBU. Oh, SPBU nggih. Oh, nggih. Iya. Ini nun sewu saya sambil nggih untuk ini nggih saya sambil bikin nun sewu sketsanya nggih. Ya. Nun sewu ini nggak tahu kenapa ini Mas Minan ya, di sketsa saya ini saya menggambarkan wanita ya, jelas yang tadi panjenengan ceritakan itu. Terus kemudian nun sewu sekali ini ada satu pohon besar ya. Pohon besar di mana pohon besar itu, tapi ini kok digambarkan saya kok banyak ininya, berarti ini merupakan satu semacam kayak apa ya kalau saya sebut pemakaman umum ya, karena ini ada satu pohon besar sekali nun sewu di tengah kalau di gambaran saya di tengah sawah ya Mas ya. Ada satu pemakaman di tengah sawah dengan pohon yang sangat besar sekali nun sewu. Terus di sini juga ada cungkup-cungkupnya juga, ada beberapa makam yang dicungkup nun sewu kalau di gambaran saya ini yang saya
sedang sambi sketsanya ini nun sewu. Jadinya kalau di gambaran saya nun sewu sekali ini kayak pemakaman umum yang berada di tengah sawah dengan pohon besar di tengah, Mas, nun sewu. Iya, benar. Ya. Ada pohon besar di tengah. Benar. Ada yang seperti itu, nun sewu. Bisa dikatakan nun sewu ini ada tempat di tengah sawah di mana di tengahnya ada pohon besar, terus kemudian ada nun sewu pemakaman umum, mungkin pemakaman umum warga sana atau bagaimana gitu, Mas. Nun sewu ada ya? Nah, kurang kedengeran. Ada satu pohon besar di mana ada satu pemakaman umum, mungkin pemakaman umum itu pemakaman umum untuk warga sana gitu. Ada, Mas? Iya, ada pohon besar di tengah pemakaman itu. Oh, itu ada ya, nun sewu. Ini begini, Mas. Ini sebenarnya yang saya gambarkan banyak sekali, cuma karena nanti malah jadi tidak selesai nanti ya. Intinya begini, saya sebutkan lagi untuk yang lain ya. Terus kemudian ada anak kecil, terus kemudian ada satu kalau di band saya itu orang pakai caping dengan nun sewu, kayak orang itu kayak jualan kayak jualan sesuatu dengan kanan kiri pakai keranjang ya kayak orang nun sewu. Di gambaran saya itu kayak orang itu kayak jualan pisang gitu, Mas. Ya keranjangnya seperti itu, kanan kiri seperti. Iya, keranjangnya seperti kayak orang jualan pisang kanan kiri itu. Kalau orang jualan pisang zaman dulu kanan kiri, terus kemudian ada beberapa orang-orang dengan berbadan besar, nun sewu, bukan besar dan besar sekali, tidak. Kalau di bahasa orang-orang berbadan tegap, nun sewu, Mas. Jika kalau diluruskan nun sewu antara pohon itu nun sewu ya, pohon itu terus kemudian diluruskan menuju ke, kalau di bahasa kayak jalan besar, apakah itu kalau diluruskan melewati jembatan, Mas, nun sewu? Lewati jembatan. Iya, kalau diluruskan dalam arti diluruskan enggak lewat jembatan, enggak lewati jembatan. Ada jembatan atau gitu, Mas, nun sewu? Contoh? Jembatan. Ya, contoh kalau jalan besarnya tuh kita terus kemudian belok sebelah kiri, terus kemudian kalau diurutkan itu kita melewati jembatan, baru nun sewu makam yang bisa dilihat di tengah persawahan itu, Mas, nun sewu. Oh iya ada benar ada. Ada jembatannya nun sewu, kok di belakang saya ada jembatan. Benar ada. Oh gitu ya. Oke. Iya, kalau nun sewu buat Mas Minan, kalau boleh saya ini memang bisa dikatakan untuk semua fenomena itu adalah fenomena lama, kalau saya bilang seperti itu. Karena kalau di bahan saya terkesan jembatan ya, kalau saya di bahan saya itu jembatan terus kemudian lurus adalah satu pohon besar itu yang di situ ada satu ada beberapa pemakaman warganya. Kalau saya bilang terkesan itu ada semacam kayak jalur, Mas, nun sewu, di mana nun sewu berkumpulnya adalah di tempat pohon besar itu. Kalau boleh kita teruskan lagi ya, nun sewu, boleh kita teruskan lagi, apakah ketemu dengan nun sewu sungai besar, Mas? Sungai besar, iya. Ya, jadinya kalau saya sebut kayak semacam kayak jalur di sini, Mas. Dan ini nun sewu ini adalah, kalau saya boleh sebut, adalah sesuatu yang sudah lama ada di sana. Termasuk nun sewu perempuan ini, nun sewu, terus kemudian ada orang tua, terus ada beberapa pemuda berbadan tegap, terus kemudian kayak orang ya nun sewu, kayak orang jualan di nun sewu. Apakah di situ nun sewu dekat dengan pasar ya, kalau saya sebut apa ya, kayak bukan ya pasar pasar gitu mungkin, Mas, nun sewu? Gimana? Dekat dengan pasar begitu nun sewu? Pasar? Iya, pasar. Halo? Jauh, kalau SPBU keramaian cuma di SPBU. Oh, di SPBU ya, oke. Oke. Kalau pasar jauh. Ya. Atau mungkin nun sewu dulu ada pasar apa ya, kalau saya bilang itu kayak pasar Krempiang gitu, kayak kalau pasar Krempiang itu kayak jadinya kayak pasar itu cuma hari-hari tertentu atau cuma sebentar, terus kemudian hilang lagi, berkumpulnya penjual di situ, terus kemudian berapa jam terus kemudian pergi lagi gitu, Mas? Tidak ada. Tidak ada, oke. Tidak ada. Ya, jadinya
bisa dikatakan kalau boleh saya sebut di situ ada suatu bentuk aktivitas ya Mas ya Nun Sewu, adanya satu jalur dan ini Nun Sewu sudah lama ada di situ dan sebenarnya kalau menurut saya sih antara kita dengan sederek sana atau sederek lain sebenarnya sih tidak ada masalah ya Mas ya. Kalau saya sebut ya memang sudah bertetangga lama kalau Nun Sewu bahasa saya mengatakan seperti itu. Dan untuk Nun Sewu untuk yang saya gambar di sini Mas Nun Sewu karena ini memang tidak saya gambar semua, ada cuma 2 di sini, adanya Nun Sewu orang tua dengan Nun Sewu apa ya kayak kebaya ada kembang-kembang di Nun Sewu di sini, terus kemudian ada wanita kalau di bayangan saya tuh kayak orang Nun Sewu ya, kayak orang keturunan Cina ya Nun Sewu dengan rambut Nun Sewu sebahu agak turun sedikit ya, mungkin dari bahu mungkin sekitar 20 cm turun rambutnya ke depan semua ya. Terus kemudian ada pohon besar, terus kemudian di belakangnya tuh saya gambarkan ini sawah karena itu di tengah persawahan. Seperti itu Mas. Jadinya memang Nun Sewu ini memang sudah lama ada di situ dan ini memang bisa dikatakan saling kolaborasi di sana ya. Tidak ada sesuatu yang mungkin misalnya mengganggu atau menteror dan lain sebagainya. Mungkin itu komentar saya Mas Doni, Mas Minan. Oke, terima kasih Mas Minan udah gabung sama kita ya di Nightmare. Ya, selamat malam Mas. Selamat malam, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.